Puji Tuhan, haleluya. Kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, dapat kita rasakan, dapat kita alami dalam kita menjalani hari-hari kita. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat menguatkan kita, sekaligus firman Tuhan mengingatkan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita, bagaimana seharusnya tingkah laku kita di hadapan Tuhan. Resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan yang kita akan lihat dari kitab Yunus pasal yang pertama. Kita akan sama-sama melihat ayat yang pertama sampai yang keempat. Ya. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat, saya bacakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Bersuruhlah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Badai. Ya. Sebelum itu saya harus sampaikan kepada kita semua bagaimana tidak semua badai itu merugikan. Ada kala di mana Tuhan sering memakai badai, Tuhan sering mengizinkan badai terjadi dalam hidup seseorang untuk membentuk karakter, untuk membentuk pribadi seseorang dan mengarahkan orang itu kembali kepada jalan dan kehendaknya Tuhan. Sama seperti di kitab Yunus ini, yang dimana menceritakan seorang nabi yang dipanggil Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe dan menyampaikan berita tentang pertobatan. Namun kita tahu kisah ini, Yunus tidak menaati perintah Tuhan. Ia justru pergi ke Tarsis, arah yang berlawanan dengan panggilannya. Di tengah pelariannya, Tuhan mengirim badai besar ke laut. Kapal hampir hancur, para pelaut ketakutan, dan Yunus akhirnya dilemparkan ke laut, lalu ditelan ikan besar. Ya. Sekilas kalau kita perhatikan kisah ini, badai yang terjadi itu tampak seperti hukuman bagi Yunus. Namun, sebenarnya badai itu adalah cara Tuhan menarik Yunus kembali kepada rencananya, kembali kepada jalannya Tuhan. Dan begitu pun dalam kehidupan kita. Seringkali kita menganggap setiap badai dalam hidup adalah tanda bahwa Tuhan tidak menyertai hidup kita. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana ternyata badai itu justru adalah suatu bukti bahwa Tuhan masih mengasihi kita dan sedang membentuk hidup kita kembali agar kita tidak salah jalan. Ya, dalam kita menjalani hari-hari kita tentunya. Sehingga muncul suatu pertanyaan besar, yaitu mengapa Tuhan mengizinkan badai dalam hidup kita? Mengapa Tuhan izinkan badai itu terjadi dalam hidup kita? Karena yang pertama ternyata badai itu membentuk karakter kita. Di dalam Yunus pasal yang pertama ayat 4 sampai yang ke-16 menceritakan bagaimana kisah Yunus. Yunus yang lari dari panggilannya Tuhan. Ya. Namun kita melihat bagaimana Tuhan mengirimkan badai. Ketika badai datang, sifat asli seseorang akan terlihat. Kalau kita perhatikan di kisah ini, para pelaut ya kelihatannya tampak berani, tetapi ketika menghadapi badai mereka menjadi takut, panik. Ya. Yunus malah justru tertidur. Ya. Saat akhirnya diperhadapkan dengan kenyataan, Yunus mengakui bahwa dialah penyebab badai itu. Ini mengajarkan bagaimana tekanan seringkali membuka keadaan hati kita yang sebenarnya. Ya. Tuhan kadang-kala memakai badai bukan hanya untuk mengubah keadaan, tetapi untuk mengubah karakter kita, untuk mengubah pribadi kita. Walaupun saya percaya tidak ada seorang pun yang senang menghadapi badai. Tidak ada seorang pun yang senang ketika ada badai dalam hidupnya. Namun, hari ini kita belajar bahwa justru di dalam badai kita belajar. Dalam badai pribadi kita, karakter kita kembali dibentuk oleh Tuhan.
menjadi pribadi yang rendah hati, bergantung kepada Tuhan, mengakui mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam hidup kita, dan menyerahkan hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat, karakter tidak dibentuk dari keadaan yang nyaman, dari keadaan yang berjalan baik. Tetapi bagaimana karakter itu kadangkala dibentuk ya, lewat proses, lewat badai, lewat ujian yang kita alami. Ketika Tuhan mengizinkan badai dalam hidup kita, itu pertanda bahwa Tuhan ingin membentuk karakter kita, dibentuk menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Sama seperti Ayub, ya, kisah yang lain Ayub. Ayub mengalami badai hidup yang luar biasa. Di tengah penderitaan yang Ayub alami, di tengah badai yang Ayub alami, ia belajar mengenal Tuhan lebih dalam dan imannya menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya. Tanpa badai kita dalam keadaan yang nyaman, bisa saja kita jatuh dalam kesombongan, merasa mampu dengan kekuatan sendiri, dan iman tidak bertumbuh pada akhirnya. Sebaliknya, ketika ada badai dalam hidup kita, karakter kita semakin matang, iman kita semakin kuat ya, dan hubungan kita semakin erat tentunya dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita bergantung kepada Tuhan. Jika meresponi badai itu sebagai suatu tujuan yang baik bagi kita. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai keempat, di sana dikatakan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi serupa dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Di sini dikatakan bahwa apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dalam badai hidup, haruslah kita berbahagia. Karena kenapa? Karena itu merupakan suatu hal yang membentuk hidup kita. Ya. Suatu hal yang membentuk hidup kita. Dan itu menyempurnakan kita kembali lagi di dalam Tuhan tentunya. Sehingga jangan hanya meminta badai segera berlalu, melainkan dalam badai hidup kita, mari kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang ingin Tuhan bentuk dalam hidup kita? Tuhan, apa yang ingin Tuhan peroleh dalam hidup kita? Tetap percaya bahwa Tuhan bekerja melalui setiap proses tentunya. Kemudian yang kedua yaitu badai menentukan arah hidup kita. Kalau kita perhatikan di Yunus pasal yang pertama ayat 17 sampai kepada Yunus pasal 2 ayat yang ke-10, bagaimana pada akhirnya Yunus ya dikembalikan kepada jalan yang sesungguhnya. Ketika Yunus sedang menuju Tarsis, Tuhan ingin ia pergi ke Niniwe. Pada akhirnya badai yang Tuhan izinkan Yunus alami menghentikan langkah Yunus yang salah. Kalau kita perhatikan, ikan besar bukan akhir hidup Yunus, melainkan awal dari kembalinya ia kepada panggilan Tuhan. Ingat, kadang Tuhan mengizinkan badai karena kita sedang berjalan ke arah yang salah, sehingga Tuhan mau mengarahkan kita kembali kepada jalan yang benar. Karena tidak semua jalan yang kita pilih adalah jalan yang Tuhan kehendaki. Ya. Karena kadang kita mengejar ambisi sendiri, kenyamanan, keinginan pribadi, hingga melupakan kehendak Tuhan. Sehingga melalui badai, Tuhan menghentikan langkah kita yang salah agar tidak semakin jauh dari jalannya Tuhan. Sehingga meresponi badai dengan pertobatan. Agar apa? Agar kita kembali kepada rencananya Tuhan. Ya. Kalau kita perhatikan lewat kisah ini, setelah keluar dari perut ikan, ketika Tuhan mengizinkan badai dan pada akhirnya mengembalikan Yunus ke jalan yang Tuhan kehendaki, Yunus menerima kembali panggilannya pergi ke Niniwe. Pada akhirnya kota itu mengalami pertobatan, mengalami belas kasihan Tuhan. Ya. Kita belajar di sini, tanpa pertobatan terus berjalan di jalan yang salah. Sebaliknya ketika kita kembali kepada Tuhan, mengalami pertobatan, ketika ada badai hidup yang mengarahkan kita kembali ke jalannya Tuhan, hidup kita dipulihkan, mengalami damai sejahtera yang dipakai Tuhan menjadi berkat. Dan tentunya berjalan di jalannya Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat mengembalikan kita kepada rencananya. Ya. Sehingga jika Tuhan menegur, jangan keraskan hati. Jadikan setiap badai sebagai kesempatan untuk kembali kepada Tuhan.
Percayalah bahwa rencana Tuhan selalu lebih baik daripada rencana kita. Ya. Sehingga, mengapa Tuhan mengizinkan badai? Karena kadang lewat badai membentuk karakter hidup kita. Dan kadang juga lewat badai kembali menentukan arah hidup kita. Sehingga jangan hanya berdoa agar badai segera berhenti. Tetapi berdoalah agar melalui badai itu, Tuhan menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup kita. Tuhan mengembalikan kita kepada jalannya Tuhan. Ya. Kalau kita kaitkan dengan pedang roh, dalam surat Efesus, Paulus berkata, terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Ingat, di tengah badai yang paling kita butuhkan bukan hanya jalan keluar, tetapi firman Tuhan. Pedang roh, yaitu firman Tuhan, mengingatkan bahwa Tuhan tetap memegang kendali, menolong kita memahami tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, mengoreksi langkah kita ketika kita mulai menyimpang, dan memberi kekuatan untuk tetap taat sampai badai berlalu. Tanpa firman Tuhan, badai hanya menjadi penderitaan. Tetapi dengan firman Tuhan, badai menjadi proses pembentukan dan pengarahan menuju rencana Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan, amin firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya lewat firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lainnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur juga untuk proses hidup yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Badai hidup yang Engkau izinkan kami alami Tuhan. Karena kami percaya badai hidup yang Engkau izinkan kami alami, itu membentuk pribadi kami agar semakin serupa dengan Engkau. Itu menuntun langkah kaki kami agar berjalan di jalan yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dan tentunya ingin mengingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami selalu bergantung dan berharap kepadamu Tuhan. Biar Engkau yang memberikan kami kekuatan menghadapi badai hidup kami. Biar Engkau yang memberikan kami sukacita damai sejahtera dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami keluarga GPD El Shaddai Magelang mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hati kami mencari Engkau. Janganlah biarkan kami keluarga GPD El Shaddai Magelang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin.